Anak laki-laki merupakan suatu titipan berupa anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Apabila titipan ini kita jaga dengan baik, maka kelak anak laki-laki akan menjadi kebanggaan terbaik bagi keluarga kita. Lalu, seperti apakah Rasulullah dan para sahabat dalam mendidik anak laki-laki mereka? Selengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah. Habib, gimana nih menanggapi Viti barusan nih Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap anak laki-laki punya tanggung jawab sangat besar khususnya di dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan hak warisnya lebih besar karena tanggung jawabnya lebih besar. Oh begitu ya, itu karena ada hubungannya hak waris dengan tanggung jawab. Di antaranya. Di antaranya. Ustadz Ahmad kan gimana nih? Ketika seorang anak dia menjadi kepala rumah tangga, maka semua keluarganya itu tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Dan yang pertama ditanya nanti adalah kepala keluarganya. Maka harus betul-betul memperhatikan pendidikan seorang anak laki-laki yang akan siap menjadi imam bagi keluarganya. Jadi kalau istrinya nggak sholat, anaknya males ngaji, itu yang ditanya bapaknya atau suaminya gitu? Iya, karena setiap suami itu akan ditanya atas salah dan dosa daripada istri dan anak-anaknya. Wah berat juga ya. Ustadz Syam gimana nih? Makanya kan hari ini kita bahas tentang anak laki-laki. Karena sebelumnya pernah kita bahas tentang keistimewaan anak perempuan. Hari ini kita bahas tentang tanggung jawab seorang anak laki-laki dan kebanggaan seorang anak laki-laki. Masya Allah, ini terima kasih banyak kepada seluruh tim kreatif, kepada tim produksi Islam Itu Indah yang telah bikin tema ini. Makanya kita harus ikuti terus nih. Bagaimana seorang anak laki-laki itu penuh tanggung jawab. Bukan hanya di dunia, tapi ternyata juga di akhirat menurut guru-guru kita. Berat ya, nggak cuma di dunia Masya aja Allah. juga di akhirat. Gimana ya Ustazah, kita kan perempuan, gimana nih Ustazah? Ya, jadi kalau yang namanya anak laki itu adalah milik ibunya. Walaupun dia belum nikah atau sudah menikah milik ibunya. Tapi kalau perempuan adalah milik suaminya. Masya Allah. Subhanallah. Baiklah kalau begitu sekarang kita kembali ke pertanyaan yang masuk ke media sosial. Udah banyak banget nih. Salah satunya yang akan kita bacakan hari ini adalah dari @masayu.firday. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana penjelasan mengenai kaki sebagai aurat menurut beberapa mazhab terutama Imam Syafi'i yang mayoritas di masyarakat Indonesia? Karena alhamdulillah orang tua saya setiap hari menonton Islam Itu Indah di Trans TV. Harapan saya semoga bisa dijawab ya pertanyaan saya dan sebagai jembatan untuk melembutkan hati orang tua saya. Amin Allahumma amin. Habib gimana Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang aurat ya, bagi wanita dan laki-laki ada perbedaan tentang aurat, khususnya di dalam fikih Imam Syafi'i. Wanita tuh auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, di hadapan laki-laki yang bukan halalnya, itu suaminya. Kalau bicara bukan mahram berarti bukan ikatan keluarga, maka seluruhnya jangan sampai terlihat. Ada sebagian ulama mengatakan kecuali tangan dan wajah di dalam pendapat ulama. Nah ini perhatian, berarti kalau seluruhnya tangan dan wajah pun tidak termasuk kaki. Jadi kaki itu harus kita tutupi karena itu bagian daripada aurat. Apalagi setiap perempuan khususnya, misalkan kadang kita mau beli sesuatu di depan tukang sayur atau apa lewat, kadang-kadang kita sembarangan pakaian kita. Nah, ini jangan sampai. Bolehnya perempuan memakai pakaian kerja, kalau kita bicara seperti Ustazah tadi sampaikan, daster, itu di hadapan perempuan juga. Nah, di hadapan perempuan juga. Jadi seperti itu auratnya, begitu juga kaki termasuk daripada aurat yang harus dijaga. Jadi buat yang udah pakai hijab di rumah sebaiknya juga pakai kaos kaki dong Beb? Di rumah tidak apa-apa kalau di maksudnya hadapan rumah, keluarga, tapi jam- di luar. di luar Ya, artinya di hadapan yang bukan muhramnya. Tamu juga di rumah ya berarti ya. Iya, ada tamu di juga rumah di juga rumah. pakai kaos kaki. Itu harus dijaga. Intinya kalau kita sudah berhijab, menutup hijab berarti kaki juga harus dipakai kaos Betul, kaki ya Bib ya, betul. karena itu bagian dari aurat. Oke baik. Dan pertanyaan berikutnya dari terima kasih Habib. Dari pertanyaan @ayu_titis_nilawati. Assalamualaikum, saya mau bertanya amalan-amalan apa saja yang bisa mendekatkan jodoh kita? Karena umur saya sudah 33 tahun tapi belum ketemu jodohnya. Mohon jawabannya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, boleh Ustadz Enggak Syam? salah nih. Kok Memang bagiannya Ustadz. enggak, karena Masya Allah sama aja mengajarkan berenang sedangkan saya nggak bisa berenang gitu. Belum Kita- kan akan ya, insya Allah akan. Masya Allah. Insya Allah. Sesama pejuang jodoh, Masya Allah.
Kalau dalam Al-Quran disebutkan kita jawab menurut perspektif Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah yang pertama dengan banyak berdoa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sungguh membutuhkan yaitu jodoh, yaitu rezeki, semuanya ya Allah. Yang kedua, yakin bahwasanya setelah kita usaha, yakin, tawakal bahwasanya Allah pasti akan kirimkan jodoh. Tapi saya bukan seleranya laki-laki Ustadz. Saya ini nggak laku-laku Ustadz. Yakinlah bahwasanya jikalau rambutmu keriting, Allah akan kirimkan laki-laki yang suka dengan rambut keriting. Kalau kulitmu warnanya gelap, Allah akan kirimkan laki-laki yang menyukai warna gelap. Amin ya Allah. Iya, kalau tubuhmu pendek, Allah akan kirimkan laki-laki jodohmu yang menyukai tubuh pendek. Masya Allah, semua orang akan ada jodohnya. Ya Allah, ini aku berusaha untuk yakin juga ini, Masya Allah. Dan yang ketiga, yakin firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan, berusaha terus memperbaiki diri supaya Allah kirimkan juga jodoh yang terbaik. Mungkin belum datang jodohnya di umur yang ke-33 karena Allah siapkan yang terbaik di umur 34. Amin. Amin ya Allah. Begitu juga dengan Ustadz Syam ya. Iya nih 26 belum Belum dapet nih. ketemu soalnya Ustadz Syam kebaikan sih. Jadi harus nyari perempuan yang sangat baik juga buat Amin ya Ustadz Syam. Allah. Amin. Ya Allah, amin, Allahumma Masya Allah. amin. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya dari @beta_indo_school. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Mau tanya Kak, kalau menyadarkan seseorang untuk berbuat baik, gimana ya Kak? Sementara orang itu hatinya keras. Nah, mohon jawabannya Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa perkara yang dapat melembutkan hati orang yang keras. Di antaranya yang pertama, memperbanyak baca Al-Quran. Ketika seseorang itu dia memperbanyak baca Al-Quran, maka insya Allah sekeras apapun hatinya akan mudah dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, perbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memperbanyak zikir, maka hati yang keras pun akan mudah untuk lunak dan bisa menjadi lembut. Lalu kemudian yang ketiga, ajak orang tersebut ketika dia sulit untuk mendengarkan nasihat secara individu, ajak dia hadir di majelis taklim, duduk dengan ulama sehingga dia mendengarkan nasihat dari orang lain. Terkadang ada orang yang ketika kita beri nasihat dia tidak mau terima, tapi ketika dia dengar nasihat dari orang lain, dia mungkin bisa menerimanya. Ya, ajak duduk di majelis ilmu, karena ketika seorang menyampaikan nasihat, bukan hanya dilihat isi nasihatnya, tapi dilihat dari siapa yang menyampaikan. Ketika ulama yang saleh menyampaikan, apa yang keluar dari hati melalui lisannya, maka juga akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Lalu kemudian yang ketiga, irhamil yatim wal fuqara wal masakin. Cara bisa melembutkan hati dengan cara sayangi anak yatim, fakir miskin, bantu kesulitan mereka. Lalu kemudian yang terakhir, kalau semua cara itu sudah dilakukan, akan tetapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lembut hatinya, maka doakan orang itu agar mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hatinya dilembutkan dan dilunakkan sehingga mudah menerima nasihat agama. Dan yang terpenting, jauhkan diri daripada hal-hal yang haram, karena itu bisa menyebabkan hatinya mati, hatinya menjadi keras, hatinya menjadi sakit, sehingga hatinya tidak mau mendengarkan daripada kalamullah, hadis baginda Rasul dan juga nasihat ulama, begitu juga dengan nasihat orang tua. Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allah yang maha melembutkan ya. Begitu ya Ustadz ya, jazakallah khair. Semoga cukup bisa menjawab semua pertanyaan dari jemaah yang ada di luar studio. Dan juga Feral, kayaknya masih ada pertanyaan nih Feral nih. Feral masih mau nanya apa nih? Yang soal jodoh tadi menarik sih. Waduh. Tapi Ntar pas tema kita tentang jodoh Feral datang lagi ya. boleh dong. Tapi Oke. enggak, ini Ustadz aku mau nanya soal pertanyaan Kak Caca juga sih tadi. Yang zaman dulu tuh zamannya Rasul sama sahabatnya. Emang zaman dulu tuh kalau mereka mendidik anak, terutama anak laki-laki tuh kayak gimana sih? Penasaran ya? Seperti apa ya? Ustadz Ahmad kan boleh dong mohon tausiahnya. Habib, Ustadz Syam izin silahkan kembali ke tempat duduk. Ustazah Lulung juga. Ustadz Ahmad kan boleh dong gimana caranya nih? Kalau dulu tuh Rasul, baginda Rasul dengan para sahabat mendidik anak laki-lakinya. Mohon tausiahnya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ada beberapa marhalah di dalam mendidik anak. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, jilid pertama yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwan Al-Hasani rahimahullah, dijelaskan bahwasanya anak-anak kita ketika sedang ada di dalam kandungan, maka pada saat itu sudah mulai pendidikan. Karena al-madrasatul ula li auladiha,
seorang ibu itu adalah sekolahan pertama untuk anak-anaknya. Jadi kalau seandainya ibu ketika mengandung anak membiasakan melakukan kewajiban yang Allah fardukan, meninggalkan segala hal yang Allah haramkan, dan membiasakan melakukan kebaikan di saat mengandung anak, maka anak di dalam kandungan merekam apa yang dilakukan oleh ibunya. Jadi kalau ibunya ketika dia mengandung rajin hadir di pengajian, insya Allah nanti anaknya ketika dia keluar, ketika lahir, insya Allah nanti juga akan mudah untuk diajak ke tempat kebaikan. Kalau seandainya ibunya ketika mengandung, ibunya doyannya nge-mall. Dari mulai mall buka sampai mall tutup. Ya Bu ya. Orang perempuan kan kalau nge-mall, ya Allah kadang-kadang apa yang mau dibelanjain Tahu dicatat aja, kagak Pak dibeli. Yang kagak dicatat dibeli. Iya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Orang tua yang ketika mengandung kerjaan yang ngeluyur. Anaknya nanti ketika lahir ngikutin apa orang tuanya lakukan. Maka nafil aba fil abna, kata Imam Nawawi, apa yang ada di orang tua pasti ada di anaknya. Maka biasakan dari mulai mengandung anak, seorang ibu membiasakan untuk melakukan berbagai kewajiban yang Allah fardukan, meninggalkan yang Allah haramkan, dan juga membiasakan kebaikan. Maka di saat itulah dimulai yang namanya pendidikan buat anak-anaknya. Lalu kemudian setelah itu pada saat anak nanti lahir, ada beberapa hal yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, hakul walad ala waladihi an yuhsin ismahu wa yuhsin adabahu. Sesungguhnya di antara hak-haknya orang tua yang harus dia berikan kepada anaknya adalah memperbagus namanya dan juga mengajarkan adab yang baik kepada anaknya. Mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ketika punya anak, anaknya dikasih nama yang tidak mengandung doa. Karena nama itu adalah doa. Ibu punya anak dikasih nama Saleh. Ketika ibu panggil ya Saleh, maka ibu mendoakan mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh. Punya anak namanya Solehah, dipanggil sama ibu Solehah kesini. Maka nanti pada saat memanggil itu menjadi doa, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang Solehah. Makanya manggilnya jangan dipotong-potong. Punya anak nama Soleh dipanggil oleh. Punya anak Soleh dipanggil Leha, lu Leha. Ada satu orang punya anak banyak. Ya, dia kasih nama anaknya cakep-cakep Bu. Yang satu namanya Abdurrahman, yang satu lagi Abdurrahim, yang satu lagi Abdul Malik, yang satu lagi Muhammad Nastain, yang satu lagi Ahmad Mustaqim, yang satu lagi Muhammad Amin. Ketika orang tua mau panggil semua, dia panggil Al-Fatihah. Datang semuanya. Cakep. Karena nama mengandung doa. Jadi jadikan anak-anak kita namanya bagus karena doa. Ya. Ada orang yang bilang apalah arti sebuah nama. Salah. Kenapa? Karena itu doa. Mendoakan anak kita. Kasih nama yang bagus. Dulu di zaman Rasul ada satu orang punya anak dikasih nama Mas Amah. Nabi tanya, tahu gak kamu Mas Amah? Mas Amah itu wanita penghuni neraka. Ganti namanya Maimanah, wanita penghuni sorga. Jadi kalau apa-apa nanya sama ulama, nanya sama guru, nanya sama para asatidzah. Jangan sembarang main comot aja. Ada orang ditanya, kasih nama cakep gak? Cakep Ustadz, dari Quran. Siapa? Jahannam. Lah kan Jahannam ada di Quran. Lah gak boleh sembarangan, kudu nanya sama yang tahu. Kasih nama yang cakep dan juga bagusin adabnya. Kenapa? Karena di dalam kitab Akhlaqul Banin dikarang oleh Syekh Umar Baraja, itu diterangkan satu buah kisah. Ada seorang anak kecil ketika berjalan dengan orang tuanya, dia masuk ke dalam satu taman bunga, dia melihat ada setangkai bunga yang bunganya begitu cantik dan indah tetapi tangkainya bengkok. Lalu kemudian anaknya bilang, wahai ibunda, ini bunganya cantik, tapi kenapa kok tangkainya bengkok? Kata ibunya, karena pada saat dia bertumbuh berkembang tidak diperhatikan. Pada saat dia tumbuh tidak diperhatikan, harusnya ketika mau tumbuh, ketika sudah mulai mau kelihatan bengkok dilurusin. Kata anaknya, ya udah kalau begitu sekarang aja deh Bu, kita lurusin. Apa kata ibunya? Yang ada kalau sudah besar begini, tangkainya diluruskan tidak akan bisa, yang ada patah. Makanya didik anak dengan adab akhlak yang baik dari mulai ke kecil. Kalau udah besar susah. Apalagi salah pergaulan. Belum lagi kurang pantauan orang
Orang tua ini kadang di rumah ngumpul sama anak bukan kasih nasihat, duduk bersama anak, tanya anaknya. Ini kadang-kadang emak-emak zaman now sibuk sama handphone. Nenek-nenek masak, upload di media sosial, lagi masak. Ya, anaknya kadang-kadang nggak diperhatikan. Tuh jadi mesti paham, ya ajarin anak-anaknya adab yang bagus. Ketika dia masih kecil, didik mereka agama. Ya, kenalkan mereka kepada orang-orang saleh. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, alimu auladakum salasa khisalin. Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Hubbun nabiyiku Muhammad. Ajarkan mereka agar cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola anak-anak kita. Ini kadang-kadang kan dari kecil apa? Dari kecil kagak diajarin agama. Kagak sholat dibiarin. Tadi Habib Bagir sampai nama kita. Kata beliau anak kecil tuh dari kecil didik. Buat sholat, buat ibadah. Ketika masuk dia batasan hadut taklif. Wajib untuk ibadah. Dia sudah mampu untuk menjalankan apa yang difardukan Allah. Jangan orang tua ngomongnya begini. Ya biarin dulu dah. Kesian masih kecil. Nah ini salah nih. Ini namanya orang tua ngebiarin anaknya buat jauh daripada ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad. Didik anak kita biar kenal Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola anak-anak kita. Lalu kemudian wahubu ahla baiti, ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada keluarga keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan juga ajarkan hubu tilawatil Quran, bagaimana mereka untuk mengenal Al-Quran. Ya begitu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Ahmad kan. Masya Allah. Oh jadi gitu ya Ustadz ya, ternyata gak cuman begitu anaknya lahir aja dididik. Tapi dari perut juga udah harus banyak didoain. Betul. Kebiasaan ibunya juga harus baik gitu ya. Terus habis itu harus dikenalkan tentang indahnya kehidupan baginda Rasul gitu ya. Jadi jangan Korea-Koreaan mulu idolanya, tapi harus mengidolakan baginda Rasul. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz. Jamaah. Yeay. Semangat Bu. Kasih tepuk tangan lagi dong buat acara kita hari ini. Nah kalau ngomongin soal laki-laki nih memang gak ada habisnya ya Bu. Kalau ngomongin anak laki-laki nih ada aja kayaknya apa yang harus kita lakuin. Di sini ibu-ibu siapa sih yang punya anak laki-laki? Coba angkat tangan dong, pengen tahu. Pada punya anak laki-laki semua. Masya Allah luar biasa. Semoga menjadi anak yang bisa menyejukkan hati keluarga ya Bu. Amin ya Allah. Amin insya Allah. Nah Ustazah, aku penasaran banget nih. Kalau kita punya anak laki-laki kan nanti insya Allah akan menikah dan jadi seorang suami. Tapi kadang-kadang ada loh suami yang justru menyia-nyiakan istrinya, keluarganya tuh ada yang cuek gitu, gak tanggung jawab gitu. Nah sebenarnya gimana sih cara supaya bisa menjadikan seorang anak laki-laki ini suami yang dirindukan oleh keluarganya dan terbaik buat keluarganya tuh gimana? Waduh gimana ya cara menjadikan seorang anak laki-laki kita misalnya untuk menjadi kebanggaan ya kan, kesolehan di dalam keluarganya. Caranya adalah Stop. Tunggu Baru kita dulu. mau ngomong. Caranya adalah Stop. Tunggu dulu. Sesaat lagi jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.